Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, kembali bersama saya Abdul Rahim, host dalam program Majelis Muwasalah atau program Muwasalah TV Surga di Rumahmu. Dan alhamdulillah kembali bersama dengan narasumber kita, yaitu Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Ghadri, yang insyaallah kita terus akan membahas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga atau langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menggapai surga berada di dalam rumah kita. Habib, bertemu lagi Habib. Ahlan sahlan, Masya Allah. Alhamdulillah, episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kriteria atau cara mencari pasangan yang baik, Habib. Yang sudah Nabi tekankan bahwasanya ya kalau ingin bahagia yang lebih lama, lebih langgang, itu memilih pasangan dengan akhlak dan agamanya. Ya, betul. Sekarang Habib kita gambarkan. Alhamdulillah ini ada seorang perempuan atau laki-laki sudah mendapatkan pasangannya, Habib. Sudah mendapatkan pasangannya, udah mungkin menentukan gitu. tanggal pernikahan, Habib. Ternyata ada satu masalah yang sering beredar di tengah-tengah masyarakat adalah adiknya sudah mendapatkan jodohnya, maksudnya sudah ada yang ingin menikahi, entah itu perempuan atau laki-laki sudah punya modal untuk menikah, tapi dia punya saudara yang lebih tua, entah itu kakaknya atau abangnya, itu belum nikah, Habib. Yang sering dengar di masyarakat itu dengan melangkahi, Habib. Nah, kira-kira Habib mungkin sedikit mencerahkan, karena ini banyak terjadi, Habib, banyak terjadi di masyarakat. Untuk mungkin pencerahan bagi pemirsa semuanya, menurut agama, dalam sisi pandangan fikih dan adabnya, kira-kira gimana, Habib, ketika masalah ini terjadi? Karena nggak sedikit, Habib, akhirnya berantem rumah keluarganya, atau ditunda pernikahan yang belum tentu kapan kakaknya jodohnya datang gitu, Habib. Gitu. Mungkin Habib bisa menjelaskan pandangan agama ya dari sisi fikihnya, mungkin adabnya juga, Habib. Masya Allah. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pernikahan seperti yang telah disebutkan, ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya. Sedikit dari adab telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang terkait dengan tradisi yang ada di masyarakat, serta masalah yang begitu kompleks yang harus kita hadapi. Tentu yang paling baik adalah ketika kita kembali kepada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana bahwa agama ini tidak seperti matematika, 1, 2 atau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tapi di sini agama elastis. Agama juga harus disikapin dengan berbagai aspek, termasuk aspek budaya, termasuk aspek yang kita istilahkan dalam kaidah fikih itu al-adah muhakkamah. Adah itu muhakkamah selagi tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi juga dikatakan la takunu im'atan. Janganlah kamu ngikutin modis, ikutin model, tanpa harus melihat latar belakang, tanpa harus melihat bagaimana kekokohan dari sebuah tradisi itu mengakar kemana. Mengakarnya kepada syariat yang berarti kepada fitrah yang benar, atau mengakarnya kepada sebuah tradisi yang berdasarkan nafsu, berdasarkan syaitan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di situ. Wattinu anfusakum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait di dalam apa yang telah disebutkan tadi, bagaimana melangkahi, misalnya, bagaimana melangkahi. Tentu itu juga merupakan sebuah pertimbangan bagi sebuah keluarga. Pertimbangan bagi sebuah keluarga. Bahwa keluarga itu juga berhak menentukan. Keluarga itu juga berhak menentukan dan memilih dari orang-orang yang akan mereka nikahkan. Baik itu orang tuanya,
baik itu keluarga secara umum, itu mesti menjadi pertimbangan bagaimanapun juga. Tidak bisa kita langsung, itu kan tidak ada syaratnya. Menikah harus tertib, itu bukan wudhu. Kalau wudhu ya harus Sesuai buka urutan. dulu, harus urutan. Ini kan bukan wudhu misalnya. Oke, benar itu. Kalaupun dipaksakan melangkah pernikahan, kita juga harus memikirkan bahwa menikah itu bukan hanya kamu dan saya dengan pasangannya, tapi dua keluarga yang harus disatukan. Bila mana di antara keluarga itu ada yang bagaimana gitu, tentu akan menghambat, akan mengganggu di dalam proses, di dalam perjalanan rumah tangganya sekalipun. Tujuan awal kita mencari rumah di surga Tentunya. di rumah itu, Habib. Itu akan mengganggu terhadap bikin bocor rumah itu. Yang seharusnya jadi surga, kehujanan. Aduh, jelek atapnya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Artinya di saat-saat misalnya sudah dewasa dan adiknya sudah dewasa, dia juga punya nafsu, punya keinginan, tekad udah bulat, misalnya sudah layak untuk dinikahkan. Ternyata sudah ada yang datang. Nah, di sini sangat menarik itu tradisi dari sebagian masyarakat Indonesia kayak orang Betawi misalnya. Mereka punya solusi. Kalau misalnya dari sisi syariat sudah memenuhi, tidak ada larangan. Orang yang melamarnya pun juga sudah sekufu, orang baik-baik. Oke, diterima. Tapi bagaimana dengan kakaknya? Nah, tradisi yang baik, ada solusinya. Senengin. Apa? Misalnya ada istilah apa namanya itu? Pelangkah, Habib. Uang pelangkah. Artinya itu kan solusi yang baik sebetulnya. Senangin. Tentu juga dengan pertimbangan, dengan nasihat. Misalnya janganlah kita ini menghalangin kebahagiaan orang lain. Gitu. Kasih nasihat yang baik kakaknya. Insya Allah berkah dari engkau mengizinkan adikmu nikah lebih dulu, mau dilangkahin. Insya Allah jangan tasaum, istilahnya jangan membangun pesimisme. Dan itu dilarang di dalam agama. Apalagi menentukan, jangan, nanti malah nggak dapat jodoh. Misalnya. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu disebut dengan tasyaum, yang dilarang di dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperingatkan akan hal itu. Kita harus hidup berdasarkan optimisme, harus dengan tafaul. Dalam hadis disebutkan kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbul fa'al hasan. Beliau suka kepada optimisme yang kuat. Nah, jangan mintalah kepada Allah, nasihatin kepada sesuai dengan syariat. Habis itu silahkan dinikahkan. Tapi juga jangan berhenti di situ. Jangan menunggu orang tua, saudara. Harus berusaha itu. Jangan membiarkan kakaknya melajang untuk selama-lamanya. Harus ada usaha, termasuk adiknya yang sudah menikah. Harus memikirkan bagaimana agar si kakak juga mendapatkan jodoh. Dalam syariat bahkan sangat dianjurkan bagi orang tua yang sudah memiliki anak yang sudah layak untuk dinikahin, untuk ditawarkan kepada orang lain. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar misalnya. Ketika Sayyidah Hafsah ditinggal wafat oleh suaminya, beliau nawarin kemana-mana. Nawarin kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, nawarin kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai pada akhirnya beliau kecewa karena tidak ada yang mau menerima. Padahal mereka para sahabat itu tahu bahwa Nabi Muhammad yang punya keinginan untuk menikahin Hafsah. Beliau yang mengatakan nanti Hafsah akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Abu Bakar katanya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Artinya kita mempertimbangkan secara syariat, kita pertimbangkan tradisi dan juga adat istiadat juga perlu kita jadikan pertimbangan, tapi yang kita pegang adalah
syariat dengan cara-cara mencari jalan keluar seperti tadi itu. Berarti termasuk hal yang bagus Habib ya. Kalau di Betawi itu kan ada bahasanya uang pelangka yang terkadang tak berbentuk uang, kadang berbentuknya barang gitu. Nanya mungkin ke abangnya, ke kakaknya mau apa gitu, biar nanti dibeliin gitu Habib ya. Sebagai bentuk hiburan gitu. Sebentuk hiburan. Tidak menyakin gimana perasaan seorang kakak yang didahuluin oleh adiknya. Terutama bila mana satu jenis, sama-sama perempuan. Itu juga mesti diperhatikan. Syariat tidak kaku-kaku banget di dalam hal ini. Pun juga seorang kakak harus memiliki pengertian dan lapang dada, memberi kesempatan dan kebahagiaan bagi adiknya. Jangan menutup kebahagiaan adiknya. Nah, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Berarti mungkin kata kunci di akhirnya adalah masing-masing dari perorangan itu, entah adiknya atau kakaknya, saling mengerti Habib ya. Saling mengerti. Saling mengerti perasaan satu sama lain. Satu sama lain. Dan semua keluarga harus mengerti. Jangan ada sifat egoisme. Ayahnya hanya mementingkan adiknya, dia lupa kepada kakaknya. Juga tidak boleh demikian itu. Atau belain kakaknya, atau belain kakaknya, malah adiknya dikunci. Itu juga tidak dibenarkan. Jadi harus elastis lah. Dari segi syariatnya memang bukan termasuk hal yang menjadi syarat pernikahan tuh secara berurutan Habib ya gitu. Berarti tidak ada tertib. Mau adiknya, mau kakaknya duluan siapa aja boleh. Yeah. Tapi ya sebagai hubungan keluarga yang menjaga hubungan keluarga yang baik, itu ada baiknya mereka atau khususnya ketika seorang adik menikah duluan memperhatikan perasaan kakaknya. Dan kakaknya pun harus mengerti bahwasanya ya adiknya pengen bahagia, jangan ditutup kebahagiaan orang lain. Perlu jadi pertimbangan bagi masyarakat secara umum bahwa Nabi itu mengatakan bahwa Allah itu bersama dengan seorang hamba, akan menolong seorang hamba kalau dia menolong saudaranya. Bisa jadi setelah dia memberi izin kepada adiknya untuk menikah terlebih dahulu, secepatnya dia akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Masya Allah. Bisa seperti itu. Baik, pemirsa, alhamdulillah di episode kali ini sedikit kita membahas tentang masalah yang berada di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah terus kita bahas ya sampai nanti beberapa episode ke depan menggapai sesuai dengan tema kita, surga di rumahmu, bersama narasumber kita Al-Habib Hamid bin Ja'far Al-Qadri. Saya sebagai host Abdul Rahim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.